Pemirsa, selanjutnya kami akan langsung mengajak Anda untuk berdialog dengan Asroruni Soleh selaku Komisi Fatwa MUI ataupun Sekjen MUI, dan juga dengan Dr. Erlina Burhan selaku dokter spesialis paru. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita akan menuju ke Ibu Dr. Erlina terlebih dahulu. Ibu, bagaimana ini melihat maraknya kasus pengambilan paksa jenazah ini dari segi medis, sebenarnya bagaimana, Bu? Iya, buat saya ini memprihatinkan ya, barangkali ini ada komunikasi dengan masyarakat yang harus kita perbaiki, karena ini semua kita lakukan dari sisi medis ini ya, untuk melindungi masyarakat sebetulnya. Ini adalah prinsip kehati-hatian supaya jangan terjadi penularan. Jadi pemulasaran jenazah itu kita lakukan di rumah sakit sesuai dengan prosedur, dan juga itu sudah dikomunikasikan dengan MUI. Ya, jadi kalau memang jenazahnya adalah Islam, itu dimandikan secara Islam, bahkan disolatkan, dan tapi tentu saja kemudian memang petinya kita bungkus pakai plastik. Tujuannya adalah untuk agar supaya menghindari nanti kalau terjadi misalnya ada sentuhan-sentuhan, dan tujuannya baik kok, untuk agar kita bisa memastikan tidak ada penularan, begitu. Iya, Bu Erlina, tapi kemudian dari kasus yang banyak terjadi begitu, sebenarnya banyak dari pihak keluarga ini yang tidak mendapatkan kejelasan dari rumah sakit sendiri mengenai status dari pasien, begitu, Bu? Iya, jadi kan pasien itu kan masuk ke ruang isolasi kan karena memenuhi kriteria diagnosis, artinya masuk sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, karena gejalanya ada, pemeriksaan darah dan foto toraknya juga menunjang ke arah COVID. Tapi memang untuk konfirmasi kita perlu pemeriksaan PCR. Nah, disinilah masalahnya, karena di banyak tempat pemeriksaan PCR itu hasilnya cukup lama. Bahkan kadang-kadang pasien keburu meninggal, hasil PCR juga belum ada. Barangkali ke depannya kita harus belajar lebih baik lagi bagaimana cara mengkomunikasikan ini kepada pasien, agar kepada keluarga pasien, agar keluarga pasien mengerti. Jadi kalau di WHO itu kan dikatakan bahwa pasien yang secara klinis sesuai dengan COVID, demikian juga pemeriksaan laboratoriumnya, tetapi tidak bisa dikonfirmasi, maka diperlakukan sebagai COVID. Itu istilahnya adalah probable cases. Ya, berarti itu artinya sebenarnya tidak ada komunikasi yang baik dengan beberapa rumah sakit dengan pihak keluarga, begitu ya, Bu Erlina? Kemungkinan seperti itu, atau bisa jadi juga petugas kesehatan sudah berkomunikasi, akan tetapi keluarga memang sudah punya mindset sendiri, karena saya juga mendapat pertanyaan ini bahwa itu makanya dimasukkan ke peti karena organnya diambil. Nah, itu sungguh tuduhan yang tidak masuk akal, saya kira, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kami hanya petugas kesehatan menyelenggarakan jenazah sesuai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Nggak ada itu organ diambil, diperjualbelikan, itu sama sekali tidak, dan tidak semudah itu juga itu dilakukan. Jadi percayalah bahwa ini semua demi kepentingan pasien dan keluarga untuk upaya pencegahan, karena kita semua kan berkepentingan untuk pasien jenazah diselenggarakan dengan benar, keluarga terlindungi, dan transmisi kepada masyarakat juga kita bisa hindari. Coba dibayangkan kalau jenazah yang ternyata kemudian positif ini kita biarkan diselenggarakan oleh keluarga dan masyarakat tanpa protokol yang benar, itu kan menyentuh, memandikan. Kalau ini terjadi penularan, itu akan ada klaster tersendiri, apalagi kalau pada saat
kegiatan melayat, memandikan itu kan ada kerumunan. Kita bisa bayangkan banyak di masyarakat tertentu yang biasanya menangis, menyentuh pasien, memeluk dan lain sebagainya, dan itu tidak dibenarkan dalam protokol COVID. Jadi itu barangkali juga mesti dipahami oleh masyarakat bahwa tujuan kami semata-mata hanyalah untuk melindungi masyarakat dari transmisi atau penyebaran penyakit. Dan tata cara yang kami lakukan pun sudah memenuhi himbauan yang dipersyaratkan oleh MUI. Baik, Ibu Erlina Burhan, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan langsung menanyakan tanggapan dari Bapak Asrorun Niam selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Pak Asrorun, bagaimana melihat fenomena yang marak terjadi ini, pemaksaan untuk memulangkan jenazah ini terjadi di Indonesia? Ya, terima kasih ya. Saya kira kasus-kasus ini harus didudukkan secara proporsional dan penanganannya juga harus utuh didasarkan kepada kondisi yang bersifat kasuistik ya. Ada hal yang perlu difahamkan kepada masyarakat. Yang pertama, karakteristik COVID-19 yang memiliki daya tular secara cepat, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penularan perlu juga dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian ketika ada pasien yang terpapar COVID-19, bagaimana mekanisme penanganan, kemudian pencegahan potensi penularan itu juga harus dijelaskan secara utuh. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus muhasabah ya, introspeksi terkait dengan penanganan. Misalnya ketika terjadi paparan COVID-19 kemudian menyebabkan wafatnya pasien, maka hak-hak jenazah juga harus dipenuhi secara optimal ya. Di dalam fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang tajhizul janaiz, tentang pengurusan jenazah bagi orang yang terkena COVID-19, di situ disebutkan secara prinsip kedudukannya, kedudukan setiap muslim yang wafat karena COVID-19 ini secara syar'i dia syahid ya. Ini juga harus dipahamkan kepada keluarga. Kita juga harus memahami bahwa ketika terkena COVID saja, keluarga tentu terpukul ya, maka perlu dibesarkan hatinya, apalagi kemudian sampai meninggal. Tetapi pada saat yang sama juga harus diedukasi terkait dengan keselamatan jiwa dan juga kebaikan si jenazah. Penetapan syahid di sini tentu agak sedikit berbeda dengan pengertian syahid secara umum ya. Kalau syahid secara umum seperti meninggal di medan perang itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani dan dikafani sesuai dengan pakaian yang ada. Tetapi syahid orang yang terkena COVID-19 itu syahid fil akhirah. Secara syar'i dia dihukumi syahid akhirat, dosanya diampuni, tetapi hak-hak jenazah di dalam konteks duniawinya harus tetap dipenuhi semaksimal mungkin. Jadi tidak mesti harus diperlakukan secara normal, tetapi juga tidak boleh dinistakan hak-hak jenazahnya. Nah, saya kira ini juga harus dipahami kepada masyarakat. Bisa jadi karena informasi tidak utuh bahwa kalau jenazah dengan protokol COVID itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, kemudian dimakamkan, bahkan muncul viral hanya pakai celana saja. Tentu ini juga tidak benar. Tetapi saya yakin yang terjadi di penanganan medis tidak seperti itu. Maka harus ada pemahaman yang utuh dan juga mencegah hoax serta disinformasi yang menyebabkan keresahan di tingkat masyarakat. Kalau ada wafat, sedapat mungkin tetap dilakukan secara sempurna. Tetapi kalau tidak, maka dilakukan proses pemandian, sekalipun tanpa harus melepas pakaian yang melekat pada diri si mayit. Saya kira fatwa nomor 18 sudah memberikan panduan. Dan atas penjelasan dokter yang ahli dan juga memiliki kompetensi, bahwa sewafatnya
pasien, maka tidak menularkan ya. Makanya kemudian protokol kesehatan tetap dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak jenazah seperti tadi itu memandikan dengan protokol kesehatan. Artinya hak jenazah tetap diberikan, kemudian mengkafani dengan protokol kesehatan dan dimungkinkan juga memakai plastik yang tembus air agar tidak ada cairan yang keluar sehingga menyebabkan potensi penularan. Demikian juga sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dilakukan itu sifatnya perwakilan. Jika dilakukan satu orang pun itu secara keseluruhan itu sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau tidak ada yang mensolatkan, apalagi sengaja tidak disolati, tentu itu tidak diperkenankan. Makanya perlu edukasi pada dua pihak ya. Pihak yang pertama kepada pengelola jenazah ini harus menjamin pemenuhan jenazah. Di sisi yang lain juga memberikan pemahaman secara utuh kepada keluarga bahwa pengelolaan jenazah yang terpapar COVID-19 ini terpenuhi hak-hak keagamaannya dan secara syar'i itu sudah memenuhi kualifikasi syahid fil akhirah sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Berarti memang dengan adanya fenomena ini sebenarnya keluarga ini harus rela untuk mengikuti aturan-aturan yang ada ya dengan aturan rumah sakit akan protokol COVID-19 ini. Ya, betul sekali karena harus ada kepercayaan kepada kami petugas kesehatan karena kami juga melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh bukan karena paksaan dan lain-lain. Jadi mohon juga disupport, jangan diganggu dengan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Saya melihat itu videonya bahkan ruangan tempat mayat itu didobrak dan lain sebagainya itu sungguh tidak bijak melakukan hal seperti itu. Jadi hargailah para petugas kesehatan yang memang bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan pasien dan masyarakat dan juga kepentingan keluarga. Semata-mata hanya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit ini dan juga mohon dipercaya bahwa diperlakukan sudah memenuhi syariat agama karena para petugas sudah dilatih dan bekerja sama dengan MUI juga untuk membuat protokolnya. Baik, kalau dari Pak Asrorun Niam sendiri bagaimana kemudian himbauan kepada masyarakat karena memang ini kan kalau protokol COVID-19 ini keluarga tidak bisa memakamkan secara langsung, tidak bisa memandikan secara langsung, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama yang harus dipahami bahwa pemenuhan hak jenazah itu tidak mesti harus kita sendiri yang melakukan, keluarga sendiri yang melakukan. Jadi benar bahwa kita bersedih, kemudian kita memiliki empati, kemudian pengen memberikan penghormatan secara optimal terhadap saudara kita, orang terdekat kita yang wafat meninggalkan kita. Tetapi di dalam konteks hukum Islam, pertimbangan kemaslahatan orang yang hidup itu harus jauh lebih diprioritaskan daripada pertimbangan kemaslahatan orang yang wafat. Tetapi dalam posisi yang seperti ini tidak harus diperhadapkan. Hak jenazah tetap terpenuhi, tetapi keselamatan jiwa harus tetap dijaga. Makanya Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pengkajian keagamaan hingga akhirnya memberikan panduan melalui fatwa nomor 18 tahun 2020. Tetapi kasus-kasus yang terjadi harus menjadi salah satu referensi sekaligus juga introspeksi bagi kita ya. Karena bisa jadi pemicunya bukan karena pengen melakukan anarkisme, tetapi karena persoalan hoax ya. Kita juga nggak mengingkari adanya hoax yang beredar di tengah masyarakat bahwa korban COVID yang wafat itu tidak dimandikan, tidak dikafani, bahkan kemudian ada foto jenazah yang hanya pakai celana pendek
tanpa dilengkapi dengan kafan yang seolah-olah itu sebagai penanganan jenazah COVID. Nah, hal ini menjadi penting untuk diluruskan di tengah masyarakat sehingga tidak muncul resistensi. Ya, kami sudah tangkap. Kita harapkan Pak Asrorun dan juga Ibu Erlina agar kejadian ini tidak terjadi lagi ya di Indonesia. Terima kasih atas waktunya bergabung dengan kami di Kabar Siang.